Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video panduan kali ini saya akan share kepada Anda bagaimana caranya menginstal Ghost di VPS kita ya. Ghost ini apa? Ghost ini sama ya kayak CMS, Content Management System untuk apa namanya? Sama kayak WordPress gitulah. Tapi Ghost ini dia lebih ringan, jauh lebih ringan karena dia pakai Node.js ya, pakai JavaScript. Jadi ini udah saya coba dan kencang banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba, silahkan dan dokumentasinya tersedia di ghost.org. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Siapkan satu buah VPS, minimal RAM 1 GB ya. Oke, dan menggunakan operating system Ubuntu 20 boleh, Ubuntu 22 juga boleh. Dan ini menggunakan Nginx untuk web servernya. Oke. Tahapan pertama kita login dulu ke VPS ya dan buat username baru. Dan di sini saya udah login ke VPS. Ini baru aja saya install ya, fresh, dan kita clear dulu biar bersih. Kemudian kita buat user baru. Jangan menggunakan user root gitu. Jadi kita buat di sini add username. Nah, di sini untuk username-nya silakan teman-teman sesuaikan ya. Untuk username-nya di sini saya buat Vian biasa. Kemudian passwordnya diminta, enter, kita ketik ulang passwordnya. Nah, untuk full name silakan diisi, bentar. Kalau di terminal itu delete atau saya pakai Excel ini delete harus pakai control ya. Oke, enter. Kemudian room numbernya dikosongin saja, workphone-nya dikosongkan saja, kosongkan saja, kosongkan saja. Apakah informasi ini benar? Tekan Y, kemudian enter. Oke, kita lanjut ke memberikan hak akses supergroup kepada username ini. Ya, kita ketikkan di sini usermod spasi strip A G. G-nya G besar ya. Kemudian spasi username. Enter. Oh, sebentar, ini tadi username-nya apa ya? Oh, sorry, ini ada kurang ya di sini. Sudo. Nah, di sini pakai sudo. Karena kita tidak menggunakan user root ya. Nanti catatannya ini sengaja saya buatkan catatan untuk nanti teman-teman bisa copy paste kayak gitu. Di sini saya tambahin sudo, enter. Nah, kemudian kita set ini menggunakan user yang baru saja kita buat, su spasi Vian biasa. Oke. Kita ketik cd, ini sudah terlihat di sini ya, Vian biasa add hostname servernya. Kemudian biar bersih kita clear lagi. Oke, kita lanjut ke proses untuk update paket VPS-nya ya. Di sini kita bisa ketik sudo apt get update dan juga sudo apt get upgrade ya. Kalau mau diketik kedua-duanya bisa juga. Sudo apt get update. Oh salah, typo. Sebentar. Typo ya. Ini masa if sih. Update. Masukkan password untuk username-nya yang tadi sudah kita buat ya, dan kita tunggu proses update-nya selesai. Nah, ternyata di sini sudah ya. Dan di sini kita buat lagi sudo apt get upgrade. Oke. Kemudian proses selanjutnya adalah install Nginx ya, sudo apt get install Nginx, kayak gitu. Udah, tekan Y, kemudian enter. Kemudian selanjutnya nanti kita berikan apa namanya kayak untuk di firewall ya, sudo ufw, kemudian allow Nginx full. Jadi kita berikan hak akses di firewallnya. Oke, sudah update firewall, kemudian kita install MySQL sudo apt. Di sebahagian distro itu kita cuman ketik sudo apt install gitu tuh bisa tanpa apt get gitu. Sebagian install MySQL server. Bentar. Tekan Y, ketik Y ya. Kemudian enter. Kita tunggu sampai proses install MySQL servernya selesai. Jika sudah selesai, nanti kita masuk ke dalam MySQL-nya ya. Oke, kita masuk ke MySQL, sudo MySQL.
Kemudian kita ketik di sini memberikan password ya untuk user root. Nah, defaultnya root ini kan belum ada passwordnya. Nah, jadi kita ketikkan perintah ini alter user root localhost root di hostnya localhost untuk hostnya server ya. Identified with MySQL native password by, nah ini passwordnya. Jadi nanti password kamu ini silahkan kalian rubah ya. Nah, untuk default di sini saya mau bikin passwordnya adalah 123 password 1. Nah, kayak gini. Nah, ini saya copy paste aja biar nggak panjang ngetiknya. Klik kanan, paste, enter. Kemudian flush privilege kita pastekan. Kemudian exit. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah ini ya, di bagian password ini. Nanti di catatan akan saya berikan pembeda di sini. Kemudian kita lanjut ke instalasi Node.js-nya, biar cepat saya copy paste aja ya. Oke, kita update dulu. Kemudian kita install ini certificate. Kemudian kita buat directory untuk key-rings-nya. Oke, kemudian kita ambil ini node, kita url, kemudian enter. Nah, selesai. Kemudian kita buat repository, kita ambil untuk repositorinya ya. Kita kasih yang versi 18, kemudian kita sisipkan ini ke dalam repositorinya, source-nya ya, source untuk kita download, kemudian kita update lagi. Oke, baru kita install Node.js-nya. Kita paste, enter. Ikutin aja instruksinya kayak gini. Nanti kalau misalkan sudah selesai, tahap berikutnya adalah instalasi Ghost CLI-nya, command line interface. Kayak gitu ya artinya ya, CLI ya. Enter. Nah, ini proses instalasi Ghost-nya lumayan lama ya, jadi ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, proses install Ghost CLI-nya atau CLI-nya udah selesai. Selanjutnya kita install Ghost untuk domain kita. Yang pertama, kita harus buat dulu directory websitenya. Ya. Yang kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan domain atau subdomain itu sudah diarahkan ke IP VPS. Dan kebetulan saya udah siapkan ya domain, satu buah domain ini udah saya arahkan ke IP VPS ini. Nah, tahap pertama adalah kita create dulu direktorinya di dalam var www ya. Nah, di sini saya membuat folder panduan blog di dalam direktori var www. Oke, kemudian kita kasih ownernya untuk di direktori ini sudo chown. Username-nya tadi apa? Vian biasa. Kemudian user groupnya Vian biasa juga. Kemudian direktorinya var www. Kemudian panduan blog. Enter. Nah, ini tolong diperhatikan ya untuk chown. Username ini, di sini kan ada username ya. Nah, ini disesuaikan dengan username yang kalian buat sebelumnya di bagian atas. Ya, disesuaikan aja. Jangan sampai beda. Kalau misalkan beda nanti ada error. Oke. Kemudian kita hak akses foldernya kita ganti ke 775. Enter. Nah, setelah 3 tahap ini selesai, kita masuk ke direktorinya. Ya, direktori website yang udah kita buat. Di sini kita ketik cd spasi garis miring var garis miring www 4 kali tuh. Panduan blog. Oke, enter. Kita sudah masuk ke dalam direktori website yang akan kita buat. Oke. Nah, konfigurasinya itu teman-teman gak usah pusing untuk konfigurasi Nginx-nya, virtual host-nya, nanti dari settingan Nginx-nya nggak perlu pusing. Itu nanti sudah dikonfig otomatis oleh Ghost. Bagaimana caranya? Kita tinggal ketikkan saja Ghost spasi install. Nah, pada saat proses Ghost install ini nanti akan ada beberapa pertanyaan, diisi aja. Oke.
Nah, ini proses dia ngedownload file installan Ghost ya. Ini modelnya itu dia menggunakan JavaScript, Node.js ya, jadi gampang lah, nggak terlalu pusing. Jadi kita nanti kalau misalkan proses ini hanya satu kali saja, jadi nanti yang perlu teman-teman perhatikan, jika ingin menambahkan domain yang lain, itu prosesnya dimulai dari sini. Nah, setiap menambahkan domain baru, ikuti step ini. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan teman-teman nambah domain baru atau segala macam, itu kan pasti direktorinya berbeda. Sementara yang harus kita lakukan adalah membuat direktori untuk masing-masing website. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ketikkan perintah ghost install di lokasi website yang sama, nanti pasti akan ada error ya. Nah, ini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Ini tahap 4 dari 5, linking dependencies. Kita tunggu aja. Oke, di sini tahapnya enter your blog URL. Ingat, sebelumnya kita sudah arahkan domain ke dalam menggunakan IPVPS ini ya. Jadi enter your blog URL. Di sini ada contohnya http:// nama domain kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen langsung pakai SSL, nah langsung aja ketikan https://panduan.blog. Nah, kebetulan saya udah buat, enter aja. Nanti kalau untuk SSL-nya nanti akan diset otomatis oleh Ghost ini, dengan catatan kalau misalkan teman-teman pakai Cloudflare untuk domain manajemen sistemnya, proxy-nya dimatikan. Kalau proxy-nya dimatikan berarti menggunakan SSL dari settingan Ghost. Kalau proxy-nya dinyalakan, teman-teman cukup ketik HTTP saja tanpa HTTPS ya. Oke, untuk MySQL hostname itu localhost dibiarkan aja, enter aja langsung. Kemudian untuk username-nya kita ketik di sini root. Kemudian untuk password-nya tadi apa? 1 2 3. Nah, disamakan dengan yang teman-teman buat sebelumnya ya. Untuk database name di sini sudah dibuatkan rekomendasi ya, panduan_blog_prod, enter aja langsung. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Do you wish to set up Ghost MySQL user? Ya, enter aja langsung. Kemudian di sini kita ditanyakan apakah kamu ingin setup langsung Nginx-nya. Nah, ini yang saya maksud. Kita tekan enter saja, otomatis defaultnya yes. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Ada mv panduanblog.com bla 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 dimasukin ke etc Nginx site available panduanblog.com kayak gitu. Kemudian site available. Nah, ini untuk settingan virtual host yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu udah disettingkan otomatis oleh Ghost ini. Apakah kamu ingin setup SSL? S aja langsung, enter aja, ada Y di situ pilihannya. Dan di sini masukkan email kita. Untuk settingan Let's Encrypt-nya ya. Nah, nanti akan otomatis disettingkan untuk SSL Let's Encrypt-nya. Kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, apakah kamu ingin men-setup sistem D? Enter aja, Y aja, kita hidupin aja ya. Kemudian apakah kamu ingin menjalankan Ghost? Ya, enter aja langsung. Karena kalau misalkan ada pilihan Y_N, kalau Y-nya lebih besar berarti itu pilihan default. Kalau N-nya lebih besar berarti No-nya itu pilihan default, kayak gitu ya. Oke, nah ini kita tunggu proses starting Ghost-nya ya. Nah, oke, sudah selesai. Ghost sudah terinstall, sudah berhasil terinstall. Untuk lanjutkan, nanti kita disuruh akses Ghost-nya. Oke, untuk saat ini saya ingin lihatkan dulu tampilan awalnya Ghost kayak gini. Panduan.blog. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Dan ini diaksesnya cepat banget ya teman-teman. Jauh banget lebih cepat daripada website WordPress. Oke, nah untuk setup awal ini kan tulisannya masih Ghost nih. Jadi nanti di sini kita tulis garis miring Ghost. Kalau di WordPress itu kan WP admin kayak gitu kan. Kalau di sini kita tinggal tambahkan saja Ghost di belakangnya. Kemudian nanti akan ada panduan. Kita ikutin aja panduannya untuk membuat user baru. Untuk user admin yang akan login nanti di dalam. Ini kebetulan saya proxy Cloudflare Warp-nya ini saya nyalain. Kalau saya nyalain ini memang rada-rada lemot jadinya ya. Maunya tadi saya matiin dulu ya. Sorry.
Site title, di sini saya ingin buat panduan blog, kemudian full name, nama saya, kemudian vianbiasa@gmail.com, password untuk kita login nanti ke dalam Ghost ini, kemudian create account and start publishing, sudah selesai. Selanjutnya nanti akan ada overview ya, nah ini saya save juga passwordnya, tampilannya itu adminnya kayak gini ya. Nah, jadi nanti kita diarahkan untuk apakah kita ingin buat postingan baru, atau kita ingin memodifikasi website atau gimana. Nah, ini saran saya langsung saja ke dashboard adminnya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman pingin buat postingan baru, di sini ada post, page, tag, dan member. Kalau misalkan teman-teman ingin buat member baru nanti bisa dari sini ya. Ini add yourself as a member to test. Ya udah, kita klik aja untuk testing ya. Tuh, kemudian kalau misalkan teman-teman mau konfigurasi yang lain, di sini ada pengaturan ya, ada setting. Nah, di sini ada untuk buat deskripsi website nih. Nah, misalkan ini panduan lengkap cara membangun blog. Nah, misalnya, kemudian kita klik save. Nah, cepat banget ya teman-teman ya. Set time zone di sini kita buat Jakarta, di Indonesia ya, save. Tuh, cepat, nggak perlu lama-lama. Nah, nanti ada setting-settingan yang lainnya silahkan diisi aja. Metadatanya untuk SEO, search engine ya, tampilan di Google gimana. Nah, ini kalau misalkan mau dimodif terserah. Kemudian untuk tampilan di Twitter, nanti kalau misalkan di-share ke Twitter nih nanti tampilannya kayak gimana, defaultnya kayak gitu ya, silakan. Kemudian social account silakan diisi. Di sini saya masukin URL profil Facebook saya sama Twitter. Kemudian kita klik save. Dah, itu aja. Nah, nanti untuk yang lain-lainnya silahkan teman-teman isi. Apakah ini nanti ada sistem membership? Nah, ini kalau untuk sistem membership nanti bisa dari Stripe ya, dikonekin, di explore aja menunya. Cuman yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman, ini Ghost ini dibukanya kenceng banget, serius. Oke, kayak gitu aja panduannya. Kalau misalkan bingung nanti silahkan komen atau bertanya. Nanti kita explore bareng-bareng ya. Kalau misalkan kita view site-nya kayak gini, tuh. Kalau misalkan kita buka artikelnya, tuh langsung kebuka, nggak pakai lama. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.